Ada berita hangat akhir-akhir ini, kali ini mengenai ambang batas presiden 20%. Banyak elemen masyarakat yang mempertanyakan mengapa ambang batas presiden 20% ini masih dipertahankan. Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kemudian mengajukan judicial review atas aturan ambang batas presiden 20% ini. Lalu bagaimana menurut saya? Kalau menurut saya, ambang batas presiden 20% ini sudah tidak relevan. Sudah tidak mengikuti perkembangan zaman dan kurang update. Sudah kudet, kata anak zaman sekarang. Mengapa kudet? Nah, mari kita cek ya. Pertama, nah ini kita lihat nih ya. Aturan ini dibuat ketika pileg masih sebelum pilpres. Jadi di tahun yang sama ada pileg. Ya, berdasarkan hasil pileg, beberapa bulan kemudian, para partai politik berdasarkan hasil di pileg di tahun yang sama, itu bisa mengajukan calon presiden. Nah, kalau ini masih masuk di akal, mengapa? Karena kekuatan partai politik, baik itu gabungan partai politik atau satu partai politik saja, itu menggambarkan kondisi politik terkini. Sehingga wajar-wajar saja dipakai sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden di tahun yang sama. Sedangkan saat ini, sejak Pilpres 2019, kita sudah tidak lagi melaksanakan pileg dan pilpres tidak serentak. Kita sudah melaksanakan pileg dan pilpres serentak. Sehingga menjadi pertanyaan besar, kalau pileg dan pilpres serentak, ini menggunakan suara tahun kapan? Berarti kan menggunakan suara 5 tahun lalu seperti yang digunakan pada tahun 2019 untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu mesti menggunakan hasil atau raihan di pileg tahun 2014. Ini kan menjadi aneh dan tidak masuk akal mengapa kita mesti menggunakan peraihan suara, perolehan suara 5 tahun lalu. 5 tahun lalu untuk bisa mengajukan calon presiden saat ini gitu loh. Padahal jelas-jelas raihan suara 5 tahun lalu itu tidak menggambarkan kondisi objektif, kondisi real, kekuatan politik terkini. Sedangkan seharusnya yang berhak mengajukan itu adalah kekuatan politik terkini. Jelas-jelas selama 5 tahun banyak sekali perubahan situasi politik gitu. Nah, tetapi kan menjadi pertanyaan besar nih. Ya, menjadi pertanyaan besar. Ambang batas presiden yang sudah tidak relevan ini sebenarnya untuk apa? Mengapa dipertahankan? Banyak pihak menilai kalau ambang batas presiden yang begitu tinggi ini sebenarnya ini hanya untuk melanggengkan oligarki. Seperti saya coba cek ini pernyataan dari salah satu politisi senior. Ada Bang Benny Kaharman namanya, anggota DPR yang kita tahu sangat-sangat kritis dan tajam dalam menyampaikan pemikiran maupun masukan kepada pemerintah. Menurut beliau, ambang batas 20% dipakai kekuatan oligarki untuk menghadang munculnya calon pemimpin yang dikehendaki rakyat. Dalam cuitannya, Bang Benny Kaharman juga mengungkapkan hal yang paling ditakuti oleh kaum oligarki dan para cukong. Menurutnya, hal yang paling ditakuti tersebut adalah munculnya pemimpin pro-rakyat yang memiliki loyalitas tunggal terhadap rakyat. Karena apa? Berbagai cara pun dilakukan oleh kaum oligarki itu untuk menghadang munculnya pemimpin populis. Mengapa? Tadi lagi-lagi, kalau ambang batasnya sangat-sangat tinggi, tentunya kan tidak semua anggota, tidak semua partai politik di parlemen itu bisa mengajukan calon presiden. Perlu ada konsolidasi bersama. Di sini akan ada kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Bang Benny Kaharman, politik transaksional. Sedangkan kalau semua, ya kan, kalau semua partai di parlemen katakan bisa mengajukan calonnya, berarti akan semakin banyak pilihan. Tidak perlulah berkonsolidasi katakanlah antar parpol itu gitu. Tidak perlulah quote and quote seperti yang disampaikan oleh katakanlah ketua KPK. Ada potensi politik uang di situ gitu. Kalau misalnya ambang batas presiden tidak lagi 0%, tetapi masih 20% gitu. Nah, ini bisa menghalangi munculnya pemimpin-pemimpin potensial. Terbayang tidak? Masyarakat Indonesia yang punya rakyat, punya penduduk ya 200 juta lebih dan punya banyak calon pemimpin berkualitas. Katakanlah ada dari pemimpin daerah, ada Mas Anies Baswedan dari Jakarta, Kang Ridwan Kamil,
ada Ganjar Pranowo, ada Hovifah. Dan kalau misalnya dari Ketua Umum Partai ada Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian kalau dari Menteri ada Mas Sandiaga Uno, ada Mas Erick Thohir. Kebayang nggak? Ini kan tokoh-tokoh yang kita tahu jejak rekamnya seperti apa. Pendidikannya sangat baik, kinerjanya di berbagai tugas dan tanggung jawab juga sangat-sangat baik. Tetapi karena ambang batas presiden 20%, ini kan semua calon-calon pemimpin, putra-putra terbaik bangsa kita, ini tidak akan bisa ikut berlaga di Pilpres 2024 nanti. Ambang batas presiden sebesar 20% ini terbukti telah membelah masyarakat Indonesia. Ya, ada polarisasi yang begitu dalam. Katakanlah, elit-elit politik yang bertarung di atas sudah berpelukan dan bersalaman dan tertawa-tawa. Tetapi kenyataannya pembelahan yang terjadi di masyarakat, ternyata lukanya masih menganga dalam. Ini akibat ambang batas presiden 20%. Bagaimana tanggung jawab para politisi yang memaksakan ambang batas 20% terhadap polarisasi ini? Janganlah kemudian demi kekuasaan semata, demi kepentingan elektoral semata, ingin mempertahankan ambang batas presiden 20% ini. Dan yang terakhir, janganlah menyikapi ini berlebihan. Seakan-akan kalau ambang batas presiden 20% dijadikan 0%, kemudian akan muncul ribuan capres. Jelas-jelas menurut konstitusi kita yang berhak mengajukan capres dan cawapres itu hanya partai politik. Sedangkan partai politik saat ini sangat-sangat sulit syaratnya untuk bisa menjadi peserta pemilu. Ya, ini bisa terbukti dari jumlah partai politik yang mengikuti pemilu semakin sedikit dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Jadi janganlah berlebihan dan menakut-nakuti rakyat. Apalagi kemudian membawa-bawa ini ke arah untuk menghemat dana. Kalau mau menghemat dana, jangan pasung hak politik rakyat untuk punya calon pemimpin terbaik dari berbagai putra bangsa yang berkualitas tinggi seperti yang kami sebutkan tadi. Tapi tolong ya, pejabat pemerintah jangan korupsi. Itu sudah bisa banyak menghemat anggaran. Mari kita dukung ambang batas presiden 0%.